Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. MU babak belur, Gary Neville semprot Bruno Fernandes. Manchester United porak-poranda diganyang Liverpool dalam lanjutan Premier League. Legenda setan merah Gary Neville mengecam keras performa Bruno Fernandes. Bintang Portugal itu dianggapnya bermain kacau dan tidak menunjukkan kepemimpinan di lapangan. Sang kapten justru meminta diganti tak lama setelah setan merah kebobolan gol ke-6. Lelekan ex-kapten ke Manchester United. Roy Keane, kapten klub dari 1997 hingga 2005, turut menyoroti kekalahan yang diderita mantan timnya. Ia menilai penampilan skuad Erik ten Hag tak ubahnya atraksi sirkus, yang artinya para pemain tidak menunjukkan sikap yang serius. Sirkus sepertinya kembali di Manchester United. Saya melihat beberapa pemain masuk lapangan jelang babak kedua sambil tertawa dan bergurau. Dalam keadaan tertinggal 0-1, mereka bercanda dengan staf di Anfield, ucap Keane. Digadang-gadang raih Tsunami Trophy, MU kini dipaksa membumi. Tren positif di 11 laga, MU harus berakhir di Anfield. Sekalinya kalah, hasilnya pun langsung mencengangkan. MU diberondong 7 gol oleh barisan depan Liverpool, sekaligus menjadi kekalahan terbesar dalam 91 tahun terakhir. Kekalahan ini seolah menjadi pengingat bahwa di atas langit masih ada langit. Ten Hag mengakui pekerjaannya membangun ulang MU kembali menjadi penguasa Inggris tidaklah mudah. Kekalahan itu membuat setan merah kembali membumi usai ramai digadang-gadang akan menghadirkan Tsunami Trophy di akhir musim. Tsunami gol lawan MU, trio Liverpool pecahkan rekor satu abad. Tim tuan rumah memainkan trio serangan Cody Gakpo, Darwin Núñez, dan Mohamed Salah. Ketiganya menjadi mimpi buruk Manchester United malam itu. Trio lini serang Liverpool masing-masing menyarangkan 2 gol ke gawang Manchester United. Rekor satu abad pun pecah di Anfield. Squawka mencatat skor 7-0 menjadi kemenangan terbesar yang dibukukan salah satu tim dalam satu laga Northwest Derby sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya sejak 1908, 3 pemain Liverpool bisa mencetak 2 gol dalam satu pertandingan menghadapi MU. Rafael Varane marah, pemain MU tak datangi fans dan ngacir ke ruang ganti usai dibantai Liverpool. Pemain Manchester United menunjukkan sikap yang buruk usai dibantai Liverpool dengan tidak menyapa fans mereka di tribun. Hal tersebut membuat Rafael Varane marah dan meneriaki pemain lain untuk menyapa fans. Dia mencegah Alejandro Garnacho dan Anthony Elanga yang hendak masuk ruang ganti. Mereka diminta untuk lebih dulu mendatangi tribun fans United yang melakukan perjalanan tandang. Beberapa pemain tak ikut menyapa fans United usai United dipermalukan Liverpool. Marcus Rashford yang berada di bangku cadangan langsung ngacir ke ruang ganti. Dia tak ikut menyapa fans United. Gol Roberto Firmino jadi yang paling istimewa. Kemenangan Liverpool disempurnakan oleh gol Roberto Firmino pada menit ke-88 setelah ia masuk menggantikan Gakpo. Gol Firmino ini mungkin akan terasa sentimental untuk sebagian supporter The Reds, sebab penyerang asal Brazil ini sudah memastikan musim 2022-2023 akan menjadi musim terakhir dia berseragam tim yang ia perkuat sejak 2015. Jurgen Klopp pun tak menampik gol Firmino sebagai momen yang emosional. Jude Bellingham melempar kode ikut rayakan kemenangan 7-0 Liverpool atas MU. Gelandang muda berusia Dortmund Jude Bellingham secara tersirat menunjukkan dirinya ikut senang dengan hasil itu. Dia menyukai postingan terbaru Trent Alexander-Arnold terkait kemenangan 7-0 Liverpool atas Manchester United. Hal itu juga membuat Bellingham dianggap sedang melempar kode di tengah rumornya ke Liverpool. Gelandang berusia 19 tahun itu memang menjadi target utama Liverpool di bursa transfer mendatang. Liverpool kepincut Bellingham karena sang pemain mampu tampil impresif dalam beberapa tahun belakangan.
Di bungkam Roma, Allegri minta Juventus tak panik lihat klasemen. Juventus baru saja dibungkam AS Roma 0-1 pada pekan ke-25 Serie A musim ini. Massimiliano Allegri meminta tim asuhannya untuk tenang dan tak berpikir negatif dalam menetap sisa laga yang ada. Bagi Juve yang terkena pemotongan 15 poin, kekalahan ini membuat mereka tertinggal 12 poin dari Roma dengan 13 laga tersisa. Meski berat lolos ke Liga Champions musim depan, Allegri meminta timnya tidak panik. Moise Kean baru masuk 40 detik langsung dapat kartu merah. Massimiliano Allegri mencoba menambah daya gedor Juventus dengan memasukkan Kean pada menit ke-89 dan menarik keluar Juan Cuadrado. Namun keputusan itu berujung petaka. Baru 40 detik di atas lapangan, Kean sudah mendapat kartu merah. Penyerang internasional Italia itu diusir wasit karena menendang bek Roma Gianluca Mancini. Terungkap Suarez sarankan Neymar ke Manchester City sebelum gabung PSG. Luis Suarez baru-baru ini berbicara soal transfer Neymar ke PSG. Penyerang yang kini membela klub Brasil Grêmio itu mengaku sempat berdiskusi dengan Neymar soal kepindahan ke Paris. Suarez kala itu membujuk Neymar untuk bertahan di Barcelona. Di satu sisi dia juga heran rekannya itu lebih memilih gabung ke Prancis daripada klub top lain seperti Manchester City. Jika negosiasi kontrak baru buntu, Inter akan jual Alessandro Bastoni. Kontrak Alessandro Bastoni akan habis pada akhir Juni 2024 mendatang. Namun sayang, hingga kini belum ada tanda-tanda Bastoni akan memperpanjang kontraknya di San Siro dan berpotensi mengulang kejadian yang sama seperti Skriniar. Tak ingin kejadian serupa menimpa Alessandro Bastoni, Nerazzurri terus berupaya untuk mendapat persetujuan perpanjangan kontrak dengan mantan pemain Atlanta dan Parma tersebut. Jika di akhir musim nanti kesepakatan tidak dicapai, maka Inter akan memasukkan Bastoni ke dalam daftar jual. Diincar Inter dan Juve, Chris Smalling masih belum berikan respon. Chris Smalling belum memberi respon terkait tawaran perpanjangan kontrak baru dari AS Roma. Inter Milan dan Juventus terus memantau. Inter Milan dilaporkan siap untuk menawarkan kontrak selama 2 tahun dengan syarat yang lebih baik dari yang ditawarkan klubnya saat ini. Hal yang sama dilakukan Juventus, di mana mereka terus memantau Smalling sebagai peluang pemain free transfer yang mungkin didatangkan di musim panas nanti. Meskipun begitu, Smalling masih belum mau menentukan kemana arah masa depannya. Bungkam kritikus Rocco Commisso, kami berhasil kalahkan tim besar. La Viola berhasil mencatatkan kemenangan kedua di Serie A secara berturut-turut setelah mengalahkan AC Milan dengan skor akhir 2-1. Dalam sebuah wawancara bersama DAZN, Presiden Rocco Commisso mengaku sangat bangga dengan kemenangan ini dan membuktikan jika Fiorentina bisa mengalahkan tim besar. Saya ingin berterima kasih kepada penggemar karena kami mencetak rekor untuk 40 tahun terakhir dengan jumlah penonton. Kami mengalahkan tim besar. Banyak kritikus mengatakan kami tidak bisa mengalahkan klub besar, tetapi hari ini kami berhasil, ujarnya. Cocok di La Maura, Gary Cardinale kebut stadion baru untuk Milan. Pemilik AC Milan, Gary Cardinale, tengah mempercepat rencana pembangunan stadion baru di La Maura. Wilayah La Maura lokasinya tidak jauh dari kompleks San Siro. Untuk memuluskan langkah tersebut, Gary Cardinale dan Redbeard langsung menunjuk CAA Icon sebagai konsultan sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab mencari investor baru. Rencananya pembangunan stadion dengan kapasitas 70.000 tempat duduk tersebut akan menelan biaya sebesar 600 juta euro dan desainnya harus dimulai dari awal setelah proyek katedral oleh Populous dihentikan. Real Madrid kurang tajam di kotak penalti. Carlo Ancelotti mengaku kesal dengan lini serang timnya yang gagal mencetak lebih dari 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir Real Madrid di semua kompetisi. Terbaru mereka ditahan imbang 0-0 oleh Real Betis di La Liga. Selain gagal mencetak lebih dari 1 gol di 3 laga terakhir, mereka juga gagal menang di pertandingan-pertandingan tersebut dan itu membuat mereka tertinggal 9 poin dari Barca yang berada di puncak klasemen. Meski begitu, Ancelotti tetap menegaskan kalau Los Blancos masih memiliki peluang untuk menjadi juara La Liga.
Griezmann persembahkan kemenangan versus Sevilla untuk Diego Simeone. Pelatih asal Argentina Diego Simeone diberikan penghormatan sebelum pertandingan dimulai di Estadio Metropolitano saat ia memecahkan rekor Luis Aragonés untuk jumlah pertandingan yang ditanganinya yang kini menjadi 613. Antoine Griezmann mempersembahkan kemenangan 6-1 atas Sevilla di La Liga untuk pelatih Diego Simeone. Griezmann juga menyumbangkan 1 golnya di pertandingan tersebut. Hari yang penting baginya dan juga bagi saya. Saya ingin pertandingan ini penuh dengan keajaiban untuknya, bagi fans dan juga tim, ujarnya. Kane akui Tottenham melewatkan peluang kokohkan posisi di 4 besar klasemen. Harry Kane meminta Tottenham mengakhiri musim ini di posisi yang kuat setelah mengalami pekan yang sangat mengecewakan. Kane mengakui timnya melewatkan peluang untuk menguatkan posisi mereka di 4 besar klasemen Premier League. Mereka masih menempati peringkat keempat klasemen, akan tetapi membuang peluang untuk semakin memperlebar jarak dari Newcastle yang kalah 2-0 dari Manchester City. Spurs memainkan 2 pertandingan lebih banyak dibandingkan rival mereka di 4 besar klasemen dan akan bertandang ke St. James Park pada April mendatang. Belum cetak gol di Liga, Richarlison dianggap rekrutan gagal Tottenham. Rekrutan termahal Tottenham di bursa musim panas lalu, Richarlison dianggap sebagai pemain gagal karena ia belum mencetak gol di Premier League hingga sejauh ini. Klub London Utara perogoh kocek hingga 60 juta pound sterling untuk memboyongnya dari Everton. Membahas kurang produktifnya striker internasional Brazil tersebut, ex-striker Aston Villa, Akbon Lahore, mempertanyakan Spurs yang telah menggelontorkan banyak uang untuk merekrutnya. Saya lihat Lucas Moura diturunkan sebelum Richarlison. Itu sudah membuktikan bahwa betapa gagalnya dirinya, ujar Akbon Lahore. Wesley Fofana, semua pemain Chelsea harus bisa cetak gol. Wesley Fofana mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 The Blues melawan Leeds United di Stamford Bridge. Sebuah statistik mengungkapkan bahwa Chelsea hanya mencetak 5 gol di semua kompetisi sejak awal November. Wesley Fofana mengakui bahwa setiap pemain di klub harus memikul tanggung jawab untuk mencetak gol dan bukan hanya penyerang. Chelsea masih tertahan di peringkat ke-10 di klasemen Premier League, tetapi kemenangan ini mengangkat kepercayaan diri mereka. Mbappe tegaskan hasil Liga Champions tak pengaruhi masa depannya di PSG. Setelah kekalahan 0-1 dari Bayern Munich di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kylian Mbappe telah berhasil membawa Paris Saint-Germain kembali ke jalur kemenangan di 3 laga terakhirnya dan selalu mencetak gol di masing-masing laga tersebut. Kylian Mbappe menegaskan bahwa masa depannya di Paris Saint-Germain tidak akan dipengaruhi oleh hasil yang akan diperoleh Les Parisiens di Liga Champions. PSG akan bertandang ke Allianz Arena untuk laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada Rabu 8 Maret 2023 dengan tekad untuk bisa lolos ke perempat final. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!